Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Teror kepala babi yang menimpa media Tempo terus jadi sorotan. Beragam respon mengemuka terkait ancaman kepada pilar keempat demokrasi tersebut. Pekan lalu, jurnalis Tempo berinisial FCR dikirim kepala babi oleh orang tidak dikenal. 3 hari setelahnya, kantor Tempo kembali mendapati kiriman paket berisi 6 ekor bangkai tikus tanpa kepala. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah memerintahkan Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan Pemret Tempo bersama Komisi Keselamatan Jurnalis atau KKJ. Koordinator KKJ Erik Tanjung menyebut teror dan intimidasi adalah bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Kata dia, upaya menghalangi kerja jurnalistik adalah tindakan pidana dengan ancaman 2 tahun penjara. Tapi beragam respon mengemuka atas peristiwa ini, salah satunya dari Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyarankan kepala babi itu dimasak aja. Respon ini kemudian menjadi trending topik di media sosial. Namun, Hasan mengklarifikasi bahwa pernyataannya menyempurnakan cara FCR merespon teror tersebut. Menurutnya, ia menyempurnakan dengan cara mengecilkan si peneror, yakni cara menurunkan ketakutan yang ingin dia sebarkan. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sebagai mantan jurnalis sangat menyayangkan jika ada ancaman terhadap kebebasan pers. Pihaknya mendukung kejadian ini agar dilaporkan dan diproses hukum oleh kepolisian. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel mengutuk keras teror tersebut. Dia tidak setuju dengan cara-cara yang dianggap biadab tersebut. Kata dia, pers nasional sudah bersusah payah membangun demokrasi dan pers jadi salah satu pilarnya. Jadi teror macam kepala babi dianggap mencederai prinsip demokrasi. Soal ini kita bahas lebih lanjut tetap di podcast What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Komentar yang pertama dari @dimxx. Dimasak aja adalah penghinaan terhadap kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Ketika jurnalis diintimidasi, seorang kepala komunikasi presiden malah merespon dengan lelucon. Pertanyaannya, jika besok keluarga pejabat diteror, akankah jubir juga menjawab dengan humor serupa? Komentar berikutnya dari @3xx. Dia sudah klarifikasi katanya, justru untuk menguatkan jurnalis Tempo agar tidak terlalu takut dengan ancaman tersebut. Oke, fine, disinilah buruknya komunikasi seorang pejabat dalam menjawab isu yang beredar, sehingga menimbulkan multitafsir, lebih kepada ketidakseriusan dalam menanggapi. @reaxx. Jangan gentar, tetaplah jadi media yang kritis terhadap kondisi bangsa ini. Usut tuntas jangan hanya pengirimnya yang kena hukum, tapi otaknya juga harus dapat. @pasxx. Pantang mundur Tempo, tetaplah kredibel dan transparan, berani menyuarakan kebenaran. @_xx. Jurnalisme independen adalah mata dan telinga rakyat. Pilar demokrasi harus dibela dan dilindungi. Terus maju Tempo. Komentar terakhir dari @botxx. Kalau tidak ada tindak lanjut pemerintah ataupun kepolisian, berarti fix negara tidak hadir dalam melindungi mata dan telinga masyarakat, yaitu pers. Nah, itu tadi sebagian respon publik di media sosial. Tapi seperti apa desakan netizen atas teror terhadap insan pers? Kita mau lihat bareng analis drone emprit Nova Mujahid. Halo. Halo, Gimana Mas? Sehat Mas? sehat, alhamdulillah. Aku mau tanya kali ya terkait dengan komentar netizen ini kan rame gitu ya Mas ya. Nah, kalau ngelihat komentar netizen kira-kira terkait teror kepala babi yang menimpa media Tempo, kira-kira gimana sih Mas komentarnya? Yang pasti Hasan Nasbi jadi trending topik di Twitter di Indonesia sejak 22 Maret pukul 5 pagi. Sebenarnya lebih dini dari itu, tapi masuk ke 5 besarnya itu kan sejak pukul 5 pagi kemarin ya. Nah, kalau dari sampai sekarang tuh Hasan Nasbi masih trending topik karena pernyataan dimasak aja ya itu karena itu. Lalu kalau kita ngelihat volumenya, betul sekali ini naik
signifikan sejak kasusnya sendiri kan kalau nggak salah Tempo itu dikirim tanggal 20 lalu dibuka tanggal 21 gitu ya. Menjadi perhatian publik itu sejak tanggal 22 terutama sejak Hasan Nasbi ngomong. Sekarang masih ditanya dia terus ngomong. Nah, naik terus jadi dari tanggal 20 21 sebenarnya masih agak landai. Publik masih belum terlalu ngeh kalau ada teror di Tempo. Tapi sejak tanggal 22 itu langsung trennya naik signifikan. Jadi respon Pak Hasan Nasbi itu membuat percakapan menjadi tinggi sekali. Percakapan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tercatat lebih dari 2.000-an cuitan per 22 Maret dan double pada 23 Maret. 3 kali lipat pada tanggal 3 Maret. Engagementnya lebih dari 1 miliar hanya dari tanggal 20 sampai tanggal 23 pukul 15 tadi. Jadi udah kemana-mana nih, udah cepat banget itu dan udah kemana-mana tuh, gitu. Itu volume dulu ya. Lalu kalau kita lihat gimana sih komentarnya? Komentarnya sih sebagian besar mendukung pada Tempo. Banyak yang tunjukkan solidaritas pada Tempo dan menganggap ini sah adalah teror dan serangan terhadap kebebasan pers. Serangan terhadap kebebasan pers sampai kemudian muncul saya bersama Tempo gitu kan ya. Nah itu hal yang disuarakan oleh netizen. Yang kedua, mereka juga mengecam pelaku. Kecaman ini paling kuat disampaikan oleh YLBHI. Kemudian narasi-narasi YLBHI diapresiasi, diterima publik dan diangkat, diperkuat kemudian oleh publik juga. Ini narasinya ini bukan semata ancaman terhadap kebebasan pers, ini ancaman terhadap demokrasi di atas negara yang berdasarkan pada hukum, kira-kira gitu kan. Dan tentu saja ini minta pelakunya ditangkap. Lalu ada juga yang mengaitkannya dengan konteks politik, ini karena Tempo sering bla 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 gitu, sering kritis. Tapi selain itu ada juga yang mendukung teror kepala babi pada Tempo. Misalkan dengan narasi konspirasi gitu ya, Tempo milik George Soros, lalu ada yang bilang dibikin sendiri, dikirim sendiri, diviralkan sendiri, lalu ada yang bilang wajar saja karena dia negatif terus kepada pemerintah dan itu adalah bla bla ya kayak gitu-gitulah. Tapi kebanyakan adalah konspirasi kayak gitu. Kira-kira komentar secara umumnya oleh netizen. Nah, Mas, berarti kalau melihat sentimennya secara general gimana tuh? Kalau kita lihat dari sudut pandang Tempo ya, ini sudut pandang Tempo, sehingga yang mendukung Tempo saya lihatnya sebagai positif. 96 percakapan itu bernada positif. Hanya 3% yang mengecam atau yang negatif terhadap Tempo. Dari 96% positif ini, kalau kita bagi lagi per kanal gitu, dari 3% negatif, dan kalau kita lagi per kanal, itu Twitter adalah kanal yang negatifnya paling tinggi, disusul Instagram, lalu TikTok, lalu YouTube. Jadi kalau misalkan di Instagram itu ada 2.900 lebih percakapan terkait Tempo, maka setelah 9%-nya itu bernada negatif. Kayak gitu kira-kira bacanya. Jadi Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Mas, tadi kan Mas Novo udah bilang ya, banyak netizen juga yang berharap pelakunya ditangkap gitu kan. Nah, tapi mungkin ada nggak harapan lain mungkin gimana kasus ini mestinya disikapi gitu. Karena kan kalau kita lihat beragam komentar di pemerintahan kan macam-macam ya. Hasan Nasbi bilang dimasak aja, tapi Wamen Naker bilang wah ini melanggar prinsip demokrasi yang udah dibangun oleh kebebasan pers gitu kan. Nah, itu gimana? Iya. Komdigi juga bilang hal yang berbeda dengan Hasan Nasbi ya. Kita lihat harapan netizen gimana sih? Ada 4 hal ya yang kalau saya klasifikasikan diminta oleh netizen. Pertama, penegakan hukum, segera usut dan tangkap polisinya. Lalu kedua, perlindungan kebebasan pers. Pemerintah harus bersikap dengan tegas. Ini sudah mengancam demokrasi, mengancam bersendi-sendi bernegara gitu. Jadi pers itu harus dilindungi. Yang ketiga adalah memastikan keselamatan jurnalis. Kita tidak ingin lagi ada korban-korban, ada jurnalis-jurnalis yang menjadi korban karena liputan-liputannya.
baru kemarin tuh ada jurnalis yang meninggal karena dibakar di Sumatera ya, dan kita tidak ingin itu terjadi. Lalu yang keempat adalah evaluasi para pejabat, terutama ini sih sasarannya adalah Hasan Nasbi karena komentarnya itu. Lalu itu harapan-harapan. Kalau yang tuntutannya atau yang diusulkan oleh publik itu, pertama, penegakan hukum ini bukan dan tidak diperlakukan sebagai candaan, sebagaimana merujuk lagi pada Hasan Nasbi, atau diabaikan karena Tempo dianggap media yang berlawanan dengan yang sering negatif pada pemerintah. Lalu mereka juga usul investigasi mendalam, balik lagi tuh pelindungan terhadap jurnalis, dan ini kalau bisa dicegah teror ini berulang, karena kalau teror ini didiamkan sekarang pada Tempo, besok bisa lagi kepada yang lain, pada media yang lain, pada jurnalis yang lain, besoknya lagi, maka seluruh lapisan masyarakat yang kena. Gitu, itu yang diharapkan dan diusulkan. Berarti bisa dikatakan bahwa kan kelompok masyarakat sipil ini menganggap teror terhadap jurnalis ini sebagai ancaman demokrasi dan kebebasan pers gitu ya Mas ya. Berarti bisa dikatakan netizen juga memiliki concern atau penilaian judgement yang sama gitu ya? Iya, secara umum sama ya. Kaitan dengan Orde Baru itu kan banyak yang dibicarakan. Lalu keresahan atas kebebasan kita sudah ada 3 kebebasan yang menjadi concern publik, itu kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berekspresi, lalu kebebasan menyampaikan pendapat. Wartawan adalah representasi dari kebebasan ini. Kebebasan kita sedang diancam gitu. Lalu yang dikhawatirkan lagi, yang disetujui adalah pola-pola represi ini dikhawatirkan akan berulang dan semakin keras kayak gitu. Lalu juga yang sama dilakukan, yang diapresiasi, yang dibenarkan, yang disetujui oleh masyarakat adalah kritik terhadap pemerintah. Ini aktivis menduga teror ini berkaitan dengan kritik-kritik atau investigasi-investigasi Tempo yang sifatnya atau yang cenderung negatif kepada Prabowo. Dan jika Tempo diperlakukan seperti ini, bagaimana ke depan kayak gitu. Jadi kritik pada pemerintah ini, pemerintah ngapain sih sebenarnya kayak gitu. Nah mungkin komentar, respon atau kritikan apalagi yang ditujukan netizen, atau mungkin ada yang mendukung dimasak aja gitu? Saya bilang yang mendukung dulu ya, tentu dukungan ini ada. Ada yang melihat ini sebagai candaan, tapi sedikit sekali sebenarnya. Ini tenggelam dalam berbagai macam gelombang kritik publik pada Hasan Nasbi. Terutama melihat ini sebagai candaan, mewajarkan dan sebagainya. Tapi sedikit sekali, termasuk 3% itu isinya dukungan pada Hasan Nasbi. Lalu kalau dilihat lainnya, bagaimana sih respon netizen? Yang pertama, marah dan mengecam. Itu yang paling jelas ya. Ya, paling dominan. Ini marah dan mengecam. Mayoritas ini tidak sensitif, arogan, dan tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik. Kayak gitu, itu hal yang paling kencang tuh. Lalu yang kedua, ditanggapi dengan sarkasme dan kritik. Oke baik, Mas Nova terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya dan penjelasannya. Tadi Don Emprit ada mencatat sebagian netizen yang memberikan komentar tanpa menganggap teror ini sebagai suatu hal yang serius. Nah, untuk menjawab hal itu, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media sekaligus anggota Dewan Pers, Arief Zulkifli menjelaskan mengapa peristiwa ini penting bagi publik. Nah, saya kira ini yang mesti didudukkan dulu supaya masyarakat mendapatkan pemahaman yang sama. Kawan-kawan sekalian, jurnalis tadi dikatakan bekerja berdasarkan mandat undang-undang. Jurnalis memberitakan karena publik sebagai pembayar pajak punya hak untuk tahu, atau people atau public right to know. Jadi mereka berhak tahu apapun yang terjadi di Republik ini karena mereka membayar pajak. Mereka tidak punya akses terhadap informasi karena keterbatasan mereka. Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan RUU TNI, latar belakangnya. Mereka tidak pernah tahu tentang korupsi, siapa pelakunya di Pertamina atau di mana-mana. Semua itu tidak bisa mereka ketahui, padahal mereka punya
berhak untuk tahu. Nah, karenanya di dalam alam demokrasi, hak itu dalam tanda kutip dipinjamkan kepada wartawan. Jadi wartawan diminta untuk memenuhi hak publik untuk tahu tersebut. Karenanya teror terhadap wartawan menjadi istimewa karena dia bisa mengurangi kemampuan wartawan untuk memenuhi hak publik untuk tahu tersebut. Kalau hak publik untuk tahu tersebut tidak dipenuhi, maka pembayar pajak akan dirugikan. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di republik yang kita cintai ini. Tentu saja saya sering mengatakan bahwa mandat yang begitu besar kepada wartawan tidak harus membuat si wartawan menjadi petantang petenteng, sok jago. Wartawan dibatasi oleh hal yang lain, yaitu kode etik jurnalistik. Saya tidak ingin berpanjang lebar soal itu, tapi intinya adalah kekerasan pada wartawan harus dilawan, harus dihentikan karena menyangkut kepentingan publik. Ketika saya bicara publik, maka saya bicara juga tentang orang per orang di dalam pemerintahan sendiri. Mereka juga berhak untuk tahu tentang apa yang terjadi. Kawan-kawan sekalian, itulah sebabnya kenapa kita berkumpul hari ini dan untuk menentang kekerasan kepada wartawan. Tadi Mbak Nani sudah sangat baik menjelaskan tentang ini bukan kekerasan yang pertama, ini bukan teror satu-satunya, dan apa yang didalami Tempo, saya tidak ingin membesarkan Tempo secara sepihak. Banyak wartawan-wartawan yang mendapatkan kekerasan yang lebih hebat lagi. Tapi tentu saja ancaman atau teror kepada Tempo dilakukan terutama untuk membuat kecut wartawan-wartawan yang lain yang karena satu dan lain hal barangkali belum memiliki bargaining position yang baik, ya. Jadi kalau Tempo timnya udah setri takut, maka saya bisa bayangkan bagaimana ketakutan itu akan menjalar. Terus terang saya sudah mendengar dari beberapa sumber, beberapa wartawan di beberapa media sudah mulai melakukan self-censorship, ya, termasuk dalam kasus ini. Apakah ini boleh diturunkan, apakah kita take down dulu dan sebagainya. Jadi kecemasan-kecemasan itu mengalahkan mandat yang begitu besar dari konstitusi kita untuk wartawan memenuhi hak publik untuk tahu tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, dengan demikian marilah kita secara bersama-sama menyadari bahwa kasus ini harus terungkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia harus serius mengusut kasus ini. Siapapun pelakunya, negara atau bukan negara, institusi pemerintah atau bukan institusi pemerintah. Kita tidak bisa menduga siapa pelakunya. Pelakunya bisa siapapun. Tapi saya kira kepolisian, kami juga secara pribadi saya juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia meminta agar kasus ini diperhatikan. Tidak seperti kasus-kasus lain yang tadi disebut oleh Pemret Tempo menguap begitu saja. Kawan-kawan sekalian, pers Indonesia hari ini tidak baik-baik saja. Tapi tidak baik-baik saja itu artinya adalah bukan sekedar karena secara finansial, secara bisnis barangkali sedang banyak tantangan, tapi juga karena prinsip-prinsip jurnalistiknya tadi sedang berusaha dikendurkan, sedang berusaha diganggu, baik lewat teror maupun untuk hal-hal yang lain. Nah, sejumlah tokoh bersuara soal teror yang dialami jurnalis Tempo ini. Salah satunya anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, yang mengingatkan bahwa tidak boleh ada intimidasi terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya. Kata dia, kebebasan pers adalah pilar utama dalam negara demokratis dan segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ada juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum LBH Gerakan Muda GP Ansor, Dendi Zuhairil Finsa, yang menyatakan peristiwa ini tidak boleh dibiarkan karena dapat menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis dan merusak prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia. Sayangnya sejumlah nama aktivis juga dicatut dalam beberapa hoax yang beredar belakangan ini. Sebut aja aktivis HAM sekaligus pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, dan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI, periode 2021 sampai 2024, Sasmito Madrim. Mereka dinarasikan seolah mengeluarkan komentar tertentu soal ini. Nah, seperti apa penelusuran hoax-hoax tersebut kita tanyakan ke co-founder dan fact-check specialist of Mavindo, Ari Wibowo Sasmito. Halo Mas Ari. Halo Lea, apa kabar? Baik, mungkin langsung aja kali ya. Aku mau tanya nih Mas terkait dengan masalah teror kepala babi gitu ya, menimpa media Tempo gitu ya. Kan kalau kita lihat di medsos itu sempat ada konten-konten hoax ya yang menyebut Haris Azhar juga Sasmito Madrim dari AJI nih. Nah, kira-kira gimana nih pantauan dari Mavindo sendiri? Iya, pertama memang waktu kejadian itu saya juga kayak
ada semacam punya privilege jadinya berada di area di mana waktu itu sedang ada kegiatan dengan LBH Pers. Jadi sebutlah itu saya waktu itu jadi semacam saksi mata betapa di satu sisi memang ini sesuatu yang disayangkan, tapi di sisi lain ini saya melihat sendiri di lokasi yang secara fisik memperlihatkan bahwa teman-teman solid banget ya. Dari AJ Indonesia selaku dari jurnalis, terus dari AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia, dari LBH Pers, Amnesty International, semuanya bersatu untuk turut menangani peristiwa ini. Dan kelihatan bahwa serangannya itu simultan ya, sama-sama gitu secara cyber itu nama-nama Mas Sasmito Madrim, Haris Azhar, terus entah nama siapa lagi ya dicatut. Dan tidak lama setelah muncul itu muncul teror kepala babi yang disusul juga doxing ke siapa namanya lupa saya pembawa acaranya Cica. Mbak Cica. Lalu status terakhir itu kan kemarin dikirimin yang bangkai tikus yang kepalanya udah dipotong. Jadi kalau saya melihat ini ancaman yang secara cyber itu dijalankan menggunakan hoax, secara fisik juga dijalankan menggunakan kepala babi dan tikus. Doxing maksudnya ke cyber sih, dan itu dijalankan secara bersamaan. Termasuk yang terakhir muncul itu biasa ada hoax lagi yang menyebut bahwa ini biasa netizen lah ya berteori konspirasi, ini Tempo sendiri bikin teror sendiri lalu ribut sendiri biar buat menaikkan oplah. Tapi biasa sekali lagi yang namanya netizen memang orang-orang yang cukup ahli untuk berteori konspirasi sayangnya. Masalahnya itu memang di platform-platform tertentu ya itu membolehkan untuk menggunakan akun yang bukan akun dirinya sendiri. Sebutlah akun alter, akun buzzer, akun yang nggak jelas gitu ya. Sayangnya memang begitu. Susahnya adalah untuk benar-benar bisa menentukan betul nggak sih ini si akun-akun ini, karena disebut anonim juga kurang tepat ya, karena sebutannya pseudonym ya. Jadi kelihatannya anonim tapi sebetulnya ada pemegang akun. Jadi kalau saya sih ngajaknya begini Lea ya, kita fokus ke pola-polanya, bagaimana menanggulangi masalah ini dan pola-polanya begitu. Oke, nah Mas ngomongin mungkin pola dan isi konten hoaxnya gitu ya terkait dengan masalah ini tuh apa aja sih Mas? Secara daring itu ada hoax yang sekilas pun kalau orang memang betul-betul bisa berpikir, Mas Sasmito Madrim, Haris Azhar, dan mungkin ada nama-nama itu kan nama-nama yang sebetulnya tidak mungkin untuk mereka menyatakan seperti hoax yang disebar-sebarkan itu gitu. Mereka kan jurnalis lalu secara rekam jejak atau track aktivis juga iya. Secara track recordnya gitu. Jadi mungkin memang selain dia itu ada maksud mencatut, ada juga maksud mau mengadu domba, tapi ada aspek satu lagi nilai yang jadi sesuatu yang jadi modus dasar adalah bahwa sengaja mereka yang nyebar-nyebarin itu nyatut nama-nama yang orang kalau normal bisa mikir nggak mungkin nih, sengaja buat nyari engagement gitu. Jadi orang-orang itu kan pada saat melihat nama-nama itu akan memberikan tanggapan dan komentarnya yang ujung-ujungnya itu naikin interaksi, dan interaksi itu apa sih kalau ujungnya bukan engagement, memang nyari rame di media sosial. Nah, engagementnya sendiri gimana tuh Mas terkait hoax-hoax tersebut? Apakah mungkin netizen itu merespon atau kemakan sama hoaxnya sendiri? Ya sayangnya memang tadi ya ada orang-orang yang fokusnya itu, tapi ini sesuatu yang sudah jadi kelakuan dasar sejak dari zaman belum ada media sosial pun ada istilah itu kan, bad news is good news kan. Berita yang buruk itu, hal-hal yang informasi buruk itu justru jadi hal yang bagus yang secara interaksi akan lebih banyak daripada berita bagus. Nah ini pola yang diulang di zaman media sosial juga, di mana kalau ada hoax, ada doxing, ada serangan-serangan cyber yang bentuk lainnya, itu justru itu kan interaksi akan jauh lebih tinggi daripada klarifikasinya. Biasa itu masuk ke konten negatif. Biasanya memang konten negatif dalam bentuk apapun itu biasanya akan lebih berlipat-lipat lebih tinggi daripada konten positif atau klarifikasinya. Lea ya. Contoh misal hoax ya tadi, serangan cyber tadi, dan isu-isu yang intinya itu tuh konten negatif sebetulnya. Nah Mas, tapi kalau hoax selain yang mencatut nama Haris Azhar dan juga Mas Sasmito gitu ya, ada nggak sih mungkin hoax-hoax lainnya yang beredar terkait ini kan masih dalam rangkaian masalah RUU TNI sendiri ya? Ya, kalau
sampai sejauh ini sih hoax-hoax yang berkaitan dengan peliputan RUU TNI sih belum ada sih yang paling banyak mengemuka itu serangan terhadap teman-teman jurnalis dan media. Selain itu paling ini tema-tema hoax yang standar yang mulai mengemuka di platform tertentu, nggak usah fokus ke platform apa karena yang beredar di satu platform itu akan disebarkan juga di platform lain. Biasa kalau ada kejadian demo, kejadian penyampaian pendapat itu foto-foto dan video yang temanya demo juga, yang seringnya itu polanya demo yang sebelumnya, yang demo soal lain gitu ya, lalu dicomot, diangkat-angkat, disambung-sambungkan dengan demo yang sekarang kejadian. Itu udah pola yang standar banget. Sebetulnya demonya itu bukan tentang yang sekarang, misalnya sekarang itu kan RUU TNI ya, lalu dicomot, dia sambung-sambungkan, itu udah standar banget sih. Mas, mungkin terakhir gitu ya, ini gimana sih Mas Ari sendiri melihat konten pendengung nih yang menunggangi kasus-kasus yang menyedot perhatian publik macam kasus Tempo ini nih? Apa sih sebenarnya tujuannya, apakah untuk memperkeruh suasana atau memang ya mau menyesatkan aja gitu? Bisa dua-duanya lah ya, bisa memperkeruh suasana, bisa juga menyesatkan, karena pada dasarnya hal-hal tadi ya, bahwa yang sifatnya negatif itu akan lebih menjual. Dan yang perlu publik pikirkan adalah jangan mau jadi korban pendengung atau buzzer, karena pendengung atau buzzer itu kan mereka profesional, mereka nggak bawa baper ya, nggak bawa perasaan, mereka menerima keuntungan tertentu, entah itu popularitas karena engagementnya naik di media sosial, entah itu memang betul menerima keuntungan lainnya, uang misalnya, memang dibayar istilahnya. Tapi sekali lagi, pendengung itu profesional, mereka nggak bawa perasaan, jadi jangan sampai netizen plus 62 ikut-ikutan, kegocek emosinya, lalu ikut-ikutan nyebarin, dan malah jadi pihak yang jadi korban gitu ya. Korban dalam bentuk itu memang akan diproses, misalnya masuk hotel prodi, atau korban dalam bentuk-bentuk lainnya gitu. Jangan sampai karena mereka yang untung, kitanya yang buntung nanti. Oke, baik. Mas Ari, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya. Makasih Lea. Newsbeat. Blake Lively meminta pengadilan menggugurkan gugatan Justin Baldoni yang meminta ganti rugi atas pencemaran nama baik. Blake mengatakan gugatan pelecehan seksual yang diajukannya tidak bisa digugat dengan alasan pencemaran nama baik, lantaran dia sudah bersuara terkait dugaan kasus pelecehan seksual. Lively menganggap gugatan pencemaran nama baik sebagai senjata balas dendam. Istri Ryan Reynolds menyatakan hukum California melindungi korban kekerasan seksual, sehingga dia menginterpretasikan Baldoni tidak punya hak menuntut dirinya. Imam masjid di Baltimore, Amerika Serikat, Sheikh Ismet Akcin, menggabungkan latihan fisik dan dakwah, di mana dia membuat metode zikir berbarengan dengan push-up bagi jemaah yang selesai menjalankan salat di Masjid Baltimore. Zikir push-up juga rutin dijalankan para jemaah selama bulan Ramadan. Melalui akun Instagram, Akcin mengatakan latihan fisik sambil beribadah halal, tapi hal tersebut mesti dilakukan setelah menjalankan salat. Ia sendiri secara rutin menjalani aktivitas fisik setiap hari. Tak hanya zikir push-up, dia juga kerap hiking. Dia juga mengajak orang-orang menghabiskan waktu yang berkualitas, termasuk latihan kebugaran. Pengadilan Distrik Seoul Pusat memenangkan Adore terkait gugatan aktivitas independen seluruh anggota New Jeans yang sekarang berganti nama NJZ. Pengadilan melarang Minji, Hani, Daniel, Hairin, dan Hein menjalani aktivitas independen sebagai NJZ, termasuk menaikkan kontrak iklan baru. Pihak Adore mengapresiasi dan menghormati keputusan tersebut, sedangkan pihak NJZ mengajukan banding dan sidang akan digelar April mendatang. Pengadilan menyatakan Adore masih sah sebagai manajemen New Jeans dan menolak klaim member NJZ yang menyebut agensi di bawah naungan Hype tersebut sudah menyalahi kontrak. Terkait jadwal penampilan dan aktivitas NJZ, nampaknya mereka masih menjalankan. Misalnya show di Hong Kong yang disebut debut ulang NJZ pada 23 Maret kemarin. NJZ juga masih berhubungan dengan para penggemarnya melalui media sosial. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta.
7 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau UI mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR. Mereka menilai revisi Undang-Undang TNI tidak memenuhi asas keterbukaan mengingat minimnya partisipasi publik serta sulitnya akses terhadap draft RUU TNI. Selain itu, mereka mempermasalahkan percepatan pembahasan lantaran tidak masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas dan tetap menggunakan naskah akademik dari periode sebelumnya tanpa status carryover. Menurut mereka, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan sistem legislasi. RUU TNI sendiri disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 20 Maret 2025 setelah surat Presiden terkait pembahasannya diterima DPR pada 18 Februari 2025. Proses pembahasannya memicu kritik karena dianggap tertutup dan terburu-buru, termasuk adanya pertemuan tertutup antara DPR dan pemerintah di sebuah hotel yang diinterupsi kalangan masyarakat sipil. Penolakan aturan juga ditunjukkan dengan gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, namun segala penolakan tidak menghentikan pengesahannya. Masih dari Jakarta, Ivan Seventeen menyatakan kesiapannya mundur dari posisi Direktur Utama PT Produksi Film Negara atau PFN, namun kesiapannya mundur diiringi pernyataan jika ada sosok yang lebih kompeten menggantikannya. Hal ini disampaikan menyusul kritik terhadap kapasitasnya memimpin PFN yang ditunjuk sejak pertengahan Maret 2025. Melalui unggahan di Instagram, Ivan mengklaim jabatannya merupakan bentuk pengabdiannya kepada negara. Ia menegaskan PFN tengah menghadapi tantangan berat seperti hutang menumpuk, keterbatasan anggaran, dan minimnya peralatan produksi. Ia juga mengklarifikasi bahwa PFN tidak mendapatkan pendanaan dari APBN dan selama ini bertahan dengan menyewakan aset-asetnya. Ivan menyoroti jabatan Direktur Utama PT Produksi Film Negara telah ditawarkan kepada beberapa kandidat lain, namun mengalami penolakan karena kondisi PFN yang sulit. Ia juga menegaskan bahwa dirinya memiliki pengalaman manajerial di industri kreatif yang diyakininya cukup untuk memimpin PFN. Di luar karirnya sebagai musisi, Ivan mengaku memiliki pengalaman di dunia perfilman serta sempat terjun ke politik meski belum berhasil lolos sebagai anggota legislatif. Terkait kabar mudik, Korlantas Polri mengumumkan jadwal rekayasa lalu lintas arus mudik dan balik Lebaran 2025. Pengumuman jadwal diharapkan bisa memastikan perjalanan yang lebih aman dan lancar. Skema kontraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek KM 40 hingga KM 70 mulai 27 hingga 29 Maret 2025 untuk arus mudik serta pada 31 Maret hingga 1 April 2025 untuk arus balik. Selain itu, sistem one way akan diterapkan di ruas Tol Jakarta Cikampek KM 70 hingga Tol Semarang Batang KM 414 pada 27 hingga 29 Maret 2025 untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Ada juga kemungkinan diberlakukan sistem one way saat arus balik jika kepadatan meningkat. Sementara itu, aturan ganjil genap akan berlaku di Tol Jakarta Cikampek KM 47 hingga Tol Semarang Batang KM 414 serta di Tol Tangerang Merak KM 31 hingga KM 98 mulai 27 hingga 31 Maret 2025. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Nah, itu tadi obrolan kita seputar teror kepada jurnalis Tempo. Kalau kalian punya pendapat atau komentar, bisa banget nih dibagikan di kolom komentar di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.